aneh ya. Jauh sebelum lahirnya KUHA baru ya. KUHA baru itu mengatur pasal 153 bahwa di dalam setiap tingkat pemeriksaan 1 hari setelah pemeriksaan wajib diberikan berita acara pemeriksaan. Nah, itu KUHA yang baru. Sebelum KUHA baru sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa? Putusan 231 Romawi 23 2025 yang mengatakan bahwa berita acara pemeriksaan itu adalah hak terdakwa. Kenapa? Karena kaitannya dengan pasal 72 KUHP tentang fair trial, pembelaan yang terbebas dan merdeka. Jadi kalau tidak, tadi saya malu ya, karena saya juga ngajar jaksa, ngajar hakim, ngajar polisi, membimbing mereka skripsi. Kok ada berani jaksa di muka umum, di ruang terbuka, mengatakan saya tidak wajib. Kalau tidak wajib, ya ngapain kalian dakwa kami? Ya kalau nggak wajib, ngapain dakwa kami? Kan jadinya orang datang ke pengadilan jadi bingung dong kalau menyerahkan BAP. BAP itu bagian dari dokumen pemeriksaan. Kenapa harus diberikan? Karena dalam rangka due process of law, bahwa KUHP yang baru itu menganut asas due process of law. Boleh menetapkan tersangka, tetapi dengan cara-cara tidak melanggar hukum. Misalnya, buktinya tidak boleh diselundupkan, buktinya diperoleh dengan cara yang wajar, buktinya tidak boleh dipalsukan, buktinya diperoleh dengan cara yang benar. Jadi BAP itu hak. Jadi kalau ada hari ini, saya mengatakan ada jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan tadi udah ditegur hakim, malu saya, ya. Kalian sudah yang malu kita ya? Ya, bukan dia, malu kita dong. Mereka sudah diberi kedudukan jaksa. Bagaimana nasibnya Anda semua yang tidak ngerti hukum kalau mengatakan BAP tidak wajib diberikan? Berarti hari ini bisa didakwa mencuri, besoknya didakwa membunuh. Karena kan BAP kan tidak harus diberikan. Kacau itu ya. Jadi tanggapan dari kami, saya bukan mengatakan jaksanya bodoh, nggak boleh lah jaksa bodoh ya. Nanti saya kena undang-undang ITE begitu ya. Tapi saya ingin mengatakan jaksanya pelajari lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 231 garing Romawi 23 garing 2025. Baca lagi tentang pasal 153 KUHP baru. Di situ berbunyi sehari setelah pemeriksaan di dalam setiap tingkat pemeriksaan, apakah itu di polisi, di jaksa, maka wajib diberikan. Oleh karena itu tadi hakim mengkonstatir dan saya meminta teman-teman nggak usah didebat pernyataan jaksa tentang wajib. Nanti jadinya debat kusir, telur sama ayam duluan mana? Nggak selesai-selesai ya. Dari saya cukup itu barangkali. Yang dilakukan oleh JPU dari awal ya kan, bikin drama-drama dan sebagainya. Kami on the track, mereka on the trick. Ya, ini bedanya kami dengan mereka. On the trick, kita on the track, ya kan? Ya. Jadi tadi hakim sampai marah, mengatakan bahwa ya harus diberikan, tapi tetap aja bertahan. Bisa dikatakan ini contempt of court. Ini adalah pelecehan terhadap pengadilan. Karena titah hakim tidak diikuti. Dan ini sudah bukan pertama kali. Termasuk penggunaan pasal 75 kemarin, ayat 4. Itu hakim tidak memerintahkan. Nah kalau hukum jalan begini mau jadi apa negara Indonesia ini? Satu. Kedua, putusan rapid kemarin. Surat edaran itu berlaku untuk internal. Kenapa diletakkan di dalam konsideran putusan? Ini perlulah kita kaji ahli-ahli hukum di seluruh Indonesia. Itu surat edaran itu berlaku untuk hakim, untuk pengadilan. Dua hal kemarin tidak bicara substansi. Satu, katanya sudah dilimpahkan, maka rapid itu dianggap bukan dibatalkan, tidak diterima. Karena perkara pokoknya. Pertanyaan saya, Roy Suryo pada waktu dia juga memperapit masalah penangkapan dan sebagainya itu juga sudah dilimpahkan. Tetapi kenapa diputuskan menang? Berarti hakim melakukan standar ganda. Kenapa yang ini dibenarkan, ini disalahkan? Yang menarik, ada aturan di situ. Memang itu SEMA digunakan hanya untuk Butiva dan Roy, bukan untuk seluruh Indonesia. Itu faktanya. Kenapa demikian? Yang poin 3 menggelikan menurut kami.
Masa ada sema dari Mahkamah Agung, ya kan, suatu yang harus menghargai supremasi ini, itu bisa menyatakan silahkan kalian sidang, tapi kalian tidak akan dimenangkan. Ini kan aneh. Disuruh akan diperiksa, tapi bagaimana Mahkamah Agung yang seharusnya sebagai di tengah, tapi bahkan berpihak. Ini luar biasa. Jadi kami sudah sering menghadapi seperti ini dan kami tetap hadapi. Kami bukan lawyer kaleng-kaleng. Kami akan hadapi apapun juga. Ya. Dan kita akan main trip and trap. Ya. Trick and trap. Advokat bukan advokat yang kaleng-kaleng ya. Bukan. Terdakwanya juga bukan terdakwa kaleng-kaleng. Iya. Ya. Terdakwa beton. Jadi di sinilah nanti akan ada satu gerakan-gerakan dan kami akan senjata lakukan. kami tidak diumumkan di sini nanti. Dan sidang ini akan berlaku minimal Ya. 4 tahun, bukan 3 tahun lagi ya. Teman-teman jangan salah Dengan loh. saksi yang Hari Kamis jangan kesini loh, karena sidangnya Kamis baik, 17 terima kasih. September. Sidangnya Kamis 17 September ya. Jadi besok kami jangan berbondong-bondong kesini, nggak ada sidang. Ya, saya juga ingin meluruskan tadi apa yang disampaikan oleh pengacara sana ya, yang mengatakan bahwa pengadilan ini tidak mungkin berlangsung lebih dari 6 bulan. Itu harus kita koreksi. Ikut contempt of court itu Ya. jelas. Menemukan keadilan itu tidak boleh dibatasi waktu. Betul. Jadi tidak ada ya, tidak ada pembatasan kapan sidang ini akan Iya. berlangsung. Apalagi teman-teman Selesai. media semua tahu BAP-nya itu setumpuk 1,5 meter. Saksi itu secara keseluruhan sesuai dengan pernyataan Yang kita dari Polda. terima baru 80 cm. 80 cm, ya. Yang belum kita dapatkan itu 70 cm ya. Nah, satu lagi adalah ada 148 saksi yang sudah di BAP oleh Polda. Nah, itu juga Anda bisa bayangkan ya, Anda bisa bayangkan pemeriksaan pada sidang ini bisa berlangsung, kata Pak Al-Katiri bisa berlangsung 3 sampai 4 tahun. Nanti akan ada saksi, ada ahli yang pasti kita tolak karena tidak ada di dalam BAP kami. Ya. Pak Taufik mau tanya, Oke. itu sidangnya Pak Roy Suryo kan sudah muncul di pengumuman online, Ya. dan itu di hari yang sama. Ya. Apa tanggapannya? Apa mau disatukan atau mau diapakan? Tidak mungkin ya, secara teknis memang jaksa boleh memecah perkara, itu hanya teknis saja. Tetapi saya mengatakan, saya meyakini Mas Roy juga akan mengajukan nota perlawanan, ya pasti akan mengajukan nota perlawanan. Dan kami tadi juga ditanya, kami juga akan mengajukan nota perlawanan lagi tanggal Kamis 17 September 2026. Pokoknya ini kita beruntung sekali ketemu jaksa seperti ini ya. Nanti akan ada, ya bukan, ini pelajaran buat seluruh bangsa Indonesia karena ini yang pertama sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan Tifa Roy mengajukan praper itu karena takut sebut saja itu radio rusak. Karena mekanismenya KUHAP memang boleh praper, boleh mengajukan nota keberatan. Kalau enggak pengacaranya yang bego itu. Iya. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Bentar. Sebagai informasi ya, besok kita masih sidang di Jakarta Selatan. Jam 9. Untuk pra-peradilan, Untuk pra-peradilan. anehnya juga kan, coba lihat, perhatikan anehnya ya. Ya. Jadi SEMA itu menyatakan bahwa kalau sidang pokok perkara maka prapit tidak bisa dijalankan, tetapi diizinkan pada butir C. Jadi prapit tetap dijalankan, tapi keputusannya NO. Itu kan aneh ya. Betapa borosnya APBN oleh peristiwa ini. Dan anehnya lagi, sidang prapit kami yang kami ajukan yang kedua, walaupun sidang pokok perkara sudah berlangsung hari ini tanggal 27 Agustus, tanggal 28 Agustus kami dijadwalkan pra-peradilan. Untuk prapit kami yang kedua itu kan aneh SEMA sih. itu sama dengan putusan MK nomor 90. Ya. Nomor 40 baru boleh jadi wapres, tetapi kalau menjadi wali kota boleh. Jadi terakhir untuk semuanya, teman-teman saya ingin katakan sekali lagi bahwa saya tidak pernah mangkir, saya tidak pernah mundur. Dan yang terbaru tidak perlu wajib lapor lagi, ini yang terbaru. Buktinya saya katakan di sini melalui Pak Abdul Katiri bahwa kita akan hadapi sidang pokok perkara ini walaupun sampai 3 tahun 4 tahun kita akan hadapi, ya tidak pernah mundur. Sekali layar terkembang, kita akan tetap berlaju. Amin. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya diam. Ijazahku di